warahmatullahi wabarakatuh. First of all, let us say Alhamdulillah to our God Allah Subhanahu wa Taala who has given us some mercy and blessings so that we can attend in our occasion. And secondly, may salawat and salam always be delivered to our Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam who has brought us from the darkness to this light in this era that we live in today. And now my name is Satya Jana and my name is 1231210422092, and now I would like to present my project about semantic. And next I would like to the first material is the deixis. So I will change my language into bahasa for explaining. Pertama itu saya akan menganalisis oleh deixis. Ada contoh data yang saya pakai, yaitu ada kata aku di delima nih. Nah, di kalimat ini tuh menggunakan kata aku yang untuk merujuk kepada orang yang berbicara. Namun dari kalimat ini saja kita bisa tahu siapa sebenarnya aku tersebut jika tidak mengetahui konteks percakapannya. Makna kata aku tuh baru bisa dipahami jika kita tahu siapa yang mengirim pesan. Dalam percakapan sehari-hari, hal ini bisa tidak menjadi masalah karena penerima pesan sudah mengenal penuturnya. Nah, di sini saya mendapatkan bukti ini dari chat dengan teman saya, yaitu Aida, dan saya juga tahu siapa pelaku dari aku tersebut. Ini disebut person deixis karena maknanya itu bergantung pada penutur, yang artinya kata aku tidak punya referen tetap dan hanya bisa dipahami melalui konteks, sesuai dengan penjelasan dalam teori semantik oleh buku Said. Lalu yang kedua yaitu spatial deixis. Saya sudah mendapatkan data, yaitu contoh datanya di sana saat. Pada kalimat kata di sana itu digunakan untuk menunjukkan tempat. Masalahnya tempat tersebut tidak dijelaskan secara jelas, di chat itu tidak dijelaskan secara jelas sehingga orang luar tidak tahu mengetahui lokasi yang tersebut. Jadi chat ini saya mendapatkan bukti ini dengan chat teman saya, dan saya mengetahui di mana posisi di sana tersebut dengan jelas. Pendengar yang terlibat dalam percakapan itu saya sendiri kemungkinan saya bisa memahami konteks-konteks sebelumnya, namun tanpa konteks itu makna di sana itu menjadi membingungkan. Nah, kata seperti di sana itu termasuk spatial deixis, yaitu petunjuk tempat yang maknanya bergantung pada posisi penutur. Tanpa informasi dari penutur, maka makna tersebut menjadi tidak lengkap. Lalu yang ketiga itu ada temporal deixis. Ada contoh datanya itu, yaitu katanya tadi sorenya. Frasa tadi sorenya itu menunjukkan waktu sebelum ucapan diucapkan, namun ungkapan ini tidak menyebutkan waktu pasti seperti jam atau menit. Pendengar itu hanya mengetahui bahwa peristiwa tersebut terjadi di sore hari, tetapi tidak tahu secara detail kapan tepatnya, makna waktunya masih bersifat umum. Ini termasuk ke dalam temporal deixis, yaitu petunjuk waktu yang bergantung pada waktu ujaran. Makna seperti tadi itu hanya bisa dipahami jika kita mengetahui kapan kalimat tersebut diucapkan. Nah, di situ juga sudah terletak di file saya, itu sudah terletak kapan tanggalnya chat itu ada. Lanjut, yang kedua yaitu reference dari 10, dan saya akan menjelaskan yang kedua yaitu reference. Yang pertama itu ada definite reference. Lalu saya mendapatkan contoh data. Kalau mau ketemu juga nanti di sini tuh berasal dari chat grup dari teman saya. Kalau mau ketemu juga nanti oleh pelaku yang mencuri HP Sapna tersebut, hati-hati gitu. Pada kalimat ini tuh penutur tidak menyebutkan secara langsung siapa yang akan ditemui. Meskipun begitu, kalimat ini disampaikan seolah-olah pendengar sudah tahu orang yang dimaksud. Jadi orang yang di dalam grup itu sebenarnya sudah tahu dengan orang siapa yang dimaksud. Makna kalimat ini sebenarnya bergantung pada pembicaraan sebelumnya. Nah, jadi di situ kami sudah berbicara mengenai HP teman kami yang hilang, yaitu Sapna. Jadi kami sudah mengetahui apa yang dimaksud oleh chat itu. Jika pendengar mengikuti alur percakapan, ia langsung bisa memahami siapa yang dimaksud. Namun bagi orang luar yang baru membaca chat tersebut, maka ia akan kebingungan karena tidak jelas. Ini disebut definite reference, yaitu ketika penutur menganggap pendengar mampu mengenali referensi tertentu, artinya makna kalimat ini hanya lengkap jika ada konteks bersama antara penutur dan juga pendengar.
Lalu yang kedua itu indefinite reference, ada contoh datanya yaitu modelan kayak gitu katanya. Nah, pada kalimat ini tuh tidak menunjuk pada satupun orang atau benda tertentu. Penutur hanya menggambarkan tipe atau gambaran umum tanpa menyebutkan referen yang jelas. Pendengar tidak diharapkan mengetahui secara spesifik siapa yang dimaksud. Yang penting itu adalah pendengar memahami gambaran umumnya, bukan detailnya. Di sini tuh modelan kayak gitu tuh maksudnya adalah orang yang jenis tipe kayak seperti itu yang ada di video Instagram, di video TikTok. Jadi yang maksudnya adalah modelan kayak gitu tuh itu merujuk kepada konten yang telah kontenkan gitu. Jadi ini termasuk indefinite reference, yaitu referensi yang memang dibuat tidak spesifik. Dalam teori semantik ini berbentuk untuk ini digunakan ketika penutur tidak ingin atau tidak perlu menjelaskan referensi secara rinci, karena orang sudah mengetahui maksud dari modelan yang kayak gitu tersebut melalui konten video itu. Lalu yang ketiga itu ada data anapora. Di sini ada kata contoh Julia Prastini, terus wanita itu. Pada data ini frasa wanita itu tuh tidak berdiri sendiri, melainkan merujuk kepada nama yang sudah disebut sebelumnya yaitu Julia Prastini. Makna kata wanita itu baru saja dipahami jika pendengar atau pembaca itu mengetahui kalimat sebelumnya lalu tanpa informasi tersebut maka frasa ini menjadi tidak jelas. Ini bisa disebut anafora juga karena kata wanita itu sudah merujuk kepada Julia Prastini yang sudah disebutkan pada kalimat sebelumnya. Lalu saya lanjut kepada yang ketiga dari 10 tipe semantik. Yang ketiga itu adalah lexical relation. Yang pertama tipenya adalah polisemi. Contoh data di sini saya ada foto dari kayak ruang kepala sekolah. Depan ruang kepala sekolah itu ada nama kata kepala sekolah. Dan kata kepala pada frasa ini tuh tidak digunakan dengan makna bagian tubuh manusia. Namun, dalam konteks ini kata kepala itu bermakna pemimpin atau orang yang memiliki jabatan paling tinggi di sekolah. Nah, makna tersebut tuh bisa dipahami karena adanya konteks pendidikan. Jika kata kepala berdiri sendiri tanpa konteks, maka maknanya bisa berbeda. Mungkin bisa jadi makna dalam visi kepala kita ini, namun dalam frasa kepala sekolah itu berarti langsung memahami makna yang dimaksud, yaitu adalah orang yang tertinggi yang mempunyai jabatan tertinggi di sekolah. Ini bisa disebut polisemi menurut Said karena satu kata yang memiliki lebih dari satu makna yang saling berhubungan. Dalam teori semantik, makna yang dipilih selalu ditentukan oleh konteks penggunanya. Lalu yang kedua itu adalah homonimi. Di situ ada kata bisa di situ. Kata bisa ini mempunyai dua makna. Secara umum kata bisa itu bisa ada dua makna. Yang pertama itu bisa itu sembarang mampu atau bisa itu sebagai racun dari ular. Kedua makna tersebut tidak saling berhubungan. Oleh karena itu kita hanya mengetahui makna yang dimaksud jika melihat konteks kalimatnya secara keseluruhan. Kita di situ sedangkan dalam kata di sini yang saya buat di PPT tersebut merupakan makna kata bisa itu adalah mampu. Jadi dalam semantik ini itu bisa disebut homonimi, yaitu satu bentuk kata yang memiliki makna berbeda dan tidak berkaitan. Lalu konteks ini menjadi kunci utama untuk menghindari kesalahpahaman. Lalu yang ketiga yaitu antonimi. Dari contohnya ini adalah mencari kerja dan juga membuka lapangan pekerjaan. Nah, dua frasa ini menunjukkan makna yang saling berlawanan secara konsep. Di sini ada kata mencari kerja itu menggambarkan posisi sebagai pencari, dan sedangkan membuka lapangan pekerjaan yaitu menunjukkan posisi sebagai pemberi kerja. Walaupun bentuk katanya itu tidak berlawanan secara langsung atau antonim, tapi makna itu tetap saling bertentangan dalam konteks sosial dan ekonomi. Tentu saja ini termasuk ke dalam antonimi, yaitu hubungan makna yang menunjukkan pertentangan. Dalam semantik, menurut Said, antonimi itu tidak selalu berupa satu kata, tetapi bisa muncul dalam bentuk konsep atau peran yang berlawanan. Lanjut, saya akan menjelaskan mengenai ambiguity. Di sini ada 3 tipe. Yang pertama itu ada lexical ambiguity. Di sini saya ada screenshot foto lirik dari lagu yaitu She's So Sweet. Kalimat kata sweet di sini memiliki lebih dari satu arti. Dan makna dengan kata sweet di sini itu berarti bukan berarti rasa manis, melainkan juga sifat yang baik dan juga ramah. Nah, dalam konteks tambahan, pendengar atau pembicara tidak bisa memastikan makna nama yang dimaksud. Makna kalimat ini menjadi terbuka untuk lebih dari satu penafsiran. Ini mengapa disebut lexical ambiguity, yaitu karena ambiguitas yang muncul karena satu kata itu memiliki beberapa makna.
Dalam semantik, konteks ini sangat penting untuk menunjukkan makna yang tepat. Lalu ada di sini ada structural ambiguity. Contoh datanya itu adalah selama pembelajaran berlangsung. Di dalam kata ini, mengapa saya memilih kata selama pembelajaran berlangsung dalam pengumuman di Google Classroom? Karena frasa ini bisa dipahami dengan dua cara. Yang pertama tuh melalui satu pertemuan kali kelas, atau yang bisa satu periode pembelajaran. Nah, di sini tuh membingungkannya. Berbeda makna ini muncul bukan berarti karena arti katanya, tetapi karena susunan kalimatnya tidak dijelaskan secara rinci. Karena di situ langsung dibilangkan hanya selama pembelajaran berlangsung. Sementara dalam membuat media dalam sekali pembelajaran itu dia tidak langsung semuanya yang harus semuanya dibuat gitu. Jadi apakah yang langsung hanya yang tadi beneran meet yang dilakukan tadi, atau yang selama periode pembelajaran sebelum-sebelumnya juga yang dikumpulkan gitu. Ini juga lalu itu mengapa disebut dengan structural ambiguity, karena ambiguitas yang disebabkan oleh struktur atau susunan kalimat yang kurang jelas sehingga terjadi ambiguitas karena tidak mendapatkan waktu yang lebih jelas. Lalu yang ketiga itu ada scope ambiguity. Contoh datanya itu kata saya ada kata belum semua. Ungkapan ini tuh terdengar sederhana, tapi maknanya itu bisa berbeda. Kalimat ini tuh bisa berarti belum semuanya atau hanya setengah yang sudah dikirim. Itu maksudnya konteks mengirim uang ya. Lalu saya akan menjelaskan mengenai presupposition. Lalu yang pertama, tipenya ada 3. Yang pertama itu adalah lexical presupposition. Ada di situ bacanya I stop watching K-dramas. Kata kalimat stop ini secara tidak langsung itu memberi informasi tambahan. Dari kalimat ini kita bisa memahami bahwa sebelumnya penutur pernah menonton K-drama. Walaupun kalimat ini itu diubah menjadi negatif atau pernyataan, anggapan bahwa penutur telah menonton itu tetap ada. Jadi informasi tersebut dianggap sebagai sesuatu yang sudah terjadi. Disebut lexical presupposition, yaitu asumsi yang muncul karena penggunaan kata tertentu. Dalam semantik ini makna tersembunyi seperti ini tetap bertahan meskipun bentuk kalimatnya berubah. Lalu yang kedua itu ada factive presupposition. Ada kata I realize that a year can change a person. Kata realize itu menunjukkan bahwa penutur itu menganggap pernyataan setelahnya sebagai sesuatu yang benar. Artinya perubahan seseorang dalam 1 tahun tuh dianggap sebagai fakta. Ini tuh disebut factive presupposition, yaitu presuposisi yang muncul dari kata kerja yang mengandung makna fakta. Di I realize, karena itu pasti memang faktanya. Dalam teori semantik itu, kata seperti itu membuat informasi setelahnya diterima sebagai kebenaran. Berarti orang tersebut telah bukan meyakini sih, tapi lebih memang sudah pasti kenyataannya bahwa realize di situ tuh menunjukkan bahwa kata yang dianggap sebagai fakta, makanya disebut dengan factive presupposition karena setelah terjadi gitu. I realize, aku menyadari gitu. Lalu ada existential presupposition. Ada contoh kata, ada copy di sini. Kalimat tersebut tuh bukan tidak secara langsung menyatakan bahwa kopi itu benar-benar ada, tapi maksudnya di existential presupposition itu kata tersebut itu menyatakan bahwa dalam tempat tersebut memang benar-benar sedang menjual kopi gitu, bukan ada kopinya tapi menjual kopi. Orang itu menyediakan kopi dan menjual kopi di sini. Lalu saya akan menjelaskan mengenai implicator. Yang pertama itu ada generalized implicator. Ada contoh dari kemasan jajanan, katanya itu adalah mengandung antioksidan BHA. Kalimat tersebut tuh terlihat seperti informasi biasa, tetapi menyiratkan bahwa makna tambahan. Dengan menyebutkan kandungan tersebut, maka penutur memberi kesan bahwa tidak semua kandungan itu dijelaskan secara lengkap. Ini tuh disebut generalized implicator itu karena makna tersirat yang biasanya langsung dipahami oleh pendengar. Berarti di dalam kemasan tersebut, di dalam jajanan tersebut memang mengandung BHA. Ada beberapa bagian dari BHA. Lalu ada yang kedua itu particularized implicator.
Contoh datanya adalah separuh jalan. Lalu jawaban ini tuh dianggap pernyataan tentang suatu proses atau tugas. Secara ritual tuh separuh jalan tuh hanya menunjukkan posisi di tengah. Namun, dalam konteks percakapan, jawaban ini biasanya hanya dipahami sebagai pekerjaan yang belum selesai. Makanya hanya dibilang separuh jalan, bukan separuh jalan yang jalannya cuma separuh gitu. Makna ini hanya bisa dipahami jika pendengar mengetahui situasinya. Ya, memang di situ konteksnya bukan memperbaiki jalan atau apa itu, tapi memang masih belum selesai itu separuh jalan. Dia mempunyai makna tersirat tersebut gitu, makanya dia bilang particularized implicator. Lalu ada conversational implicator, ada contoh data katanya ya gitulah gitu. Jawaban ini kayak nggak singkat dan jelas gitu, tapi penutur tuh tidak memberikan informasi yang lengkap. Penerima atau pendengar menafsirkan bahwa itu nggak puas gitu, kayak atau sedang dalam kondisi kurang baik, kayak ya gitulah gitu, kayak mana ujiannya gitu ya, kayak gitulah, berarti kurang memuaskan gitu ujiannya, bukan hanya jadi conversational implicator itu makna yang tersirat yang muncul karena penutur itu tidak menjawab secara lengkap gitu, kemudian pendengar itu menarik kesimpulan sendiri melalui jawaban tersebut. Oke, lalu saya akan menjelaskan mengenai speech acts. Ada types yang pertama yaitu direktif. Ada bawah chat yang dibilang habis kelas tuh jangan keluar dulu ya. Kalimat ini tuh bukan sekedar memberi informasi, tetapi menyuruh agar pembaca itu atau meminta pendengar tuh untuk melakukan sesuatu itu tetap tinggal di kelas. Disebut directive speech act itu karena tidak tutur dan digunakan untuk mempengaruhi tindakan pendengar. Jadi fokusnya itu ada pada tindakan yang diharapkan akan terjadi, karena dia memberikan perintah gitu atau menyuruh. Lalu ada ekspresif, itu ungkapan kelan, itu adalah ekspresif itu pengekspresian atau pengungkapan perasaan gitu. Di sini tuh ada kata-kata yang bilang kayak ungkapan itu tetap, dia itu merasa itu lelah, I'm tired of mom, I'm tired gitu, berarti dia sedang lelah gitu atau sedang lelah. Jadi ini bisa disebut dengan speech expressive speech act karena dia mengekspresikan kondisi emosional penutur. Dia fokus pada perasaan bukan tindakan. Lalu ada komisif, ada kata contoh OTW Diet 2026, janji OTW Diet 2026. Berarti di sini adalah penutur tuh berjanji atau berkomitmen untuk melakukan sesuatu di masa depan, yaitu diet gitu. Itu disebut commissive speech act karena tindak tutur itu membuat tanggung jawab gitu atas perkataan yang dia bilang gitu. Dia akan dia menjanjikan sesuatu yang akan dilakukan. Berarti makna utamanya adalah pada komitmen pada si penutur ini. Lanjut, itu ada metafor. Yang pertama itu ada struktural metafor. Itu ada kata hidup adalah perjalanan. Kalimat itu tidak diartikan secara harfiah karena dibilang hidup tuh berjalan gitu, berjalan bukan jalan dan fisik jalan gitu, tapi menjelaskan hidup itu adalah sebuah journey, life as a journey atau petualangan. Hidup itu jangan, ini itu bisa disebut struktural metafor itu karena satu konsep itu dijelaskan dengan struktur konsep lain gitu. Perjalanan tuh bukan berjalan kaki, tapi itu adalah petualangan, perjalanan hidup, bertualang seperti mencari jati diri dan berjalannya waktu gitu dalam hidup. Bukan berarti berjalan, makanya itu disebut struktural metafor. Berarti metafor ini membantu orang memahami hal-hal abstrak dengan cara yang lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari. Lalu ada oriental metafor, ada penggunaan kata di bawah di sini. Kata di bawah di sini tuh biasanya menunjukkan bahwa posisi fisik orang tuh ada di bawah. Tapi di sini tuh maknanya tuh orang tuh di bawah ini adalah kondisi sulit ekonomi, bukan berarti orang tuh sedang ada di bawah, duduk di bawah atau gimana lah gitu. Ini disebut orientational metafor itu karena metafora yang dipakai itu menggunakan arah atau posisi ruang untuk menggambarkan kondisi. Lalu ada ontological metafor,
ada kata waktu adalah hal yang paling berharga. Kalimat di sini adalah kata berharga. Berharga itu bukan berarti benda-benda yang ada harganya, tapi padahal waktu itu kan bukan benda nyata gitu. Ini tuh bisa disebut ontological metaphor, yaitu karena metafora yang mengubah konsep abstrak itu menjadi seolah-olah benda atau sesuatu yang nyata. Dan semantik ini, metafora ini membantu manusia berpikir tentang hal yang tidak terlihat gitu, kayak hal yang paling berharga. Berharga tuh bukan berarti dikasih bisa ditukar dengan duit gitu, tapi dia adalah tidak bisa disia-siakan gitu, karena dia sangat penting. Seperti itulah ibarat. Lalu ada semantic role. Yang pertama itu agen. Di situ ada kata aku ngerjain grammar. Dalam kata aku di sini adalah berperan sebagai agen gitu. Atau aku itu sebagai agen atau pihak yang memulai atau mengontrol suatu peristiwa. Makanya aku tuh disebut agen. Lalu yang kedua ada passion. Passion itu ada tugas atau grammar yang dikerjakan. Dalam kalimat ini tuh yang menerima dampak dari tindakan ngerjain adalah tugas atau materi grammar itu sendiri. Jadi kata grammar itu, tugas grammar itu adalah disebut passion karena dia yang terkena dampak gitu, atau dia yang menerima dampak dari ngerjain tersebut gitu. Lalu ada instrumen. Saya di situ ada kata pakai laptop. Berarti saya aku balas pakai laptop gitu. Berarti aku ngebalas chat itu menggunakan laptop. Jadi laptop itu disebut dengan instrumennya, atau disebut alat dalam suatu tindakan tersebut. Lalu yang terakhir itu ada politeness. Politeness ada 3. Yang pertama itu ada positive politeness. Di situ kawan aku bilang tolong oliku ya gitu. Kalimat itu kalau kita lihat dalam channel tuh dia tuh cuma bilang tolong oliku ya gitu, seperti itu. Jadi dia tuh tuh digunakan agar permintaan tuh lebih akrab dan tidak kaku, karena memang chat itu tuh dari teman dekat saya sendiri gitu. Jadi itu bisa tersebut positive politeness. Itu strategi kesantunan itu yang bertujuan kayak dia tuh menjaga keakraban atau hubungan baik antara penutur dan pendengar. Dia itu berarti status sosialnya tuh setara atau di bawah gitu, dia makanya kata positive politeness. Lalu negative politeness, maaf mengganggu waktunya gitu. Pada kalimat di sini itu teman saya sebenarnya, tapi kami tidak terlalu dekat, jadi dia menggunakan maaf mengganggu waktunya. Mungkin dia merasa dia tidak enakan atau bagaimana, jadi dia bilang maaf mengganggu waktunya gitu. Nah itu disebut dengan negative politeness, meskipun dia bukan berbicara kepada status sosial yang lebih tinggi, tetapi itu bisa disebut negative politeness karena kami tidak terlalu akrab gitu. Lalu ada on record politeness, ada kata ya bagi EG katanya gitu. Kalimat ini tuh disampaikan secara langsung dan juga jelas tanpa basa-basi gitu. Ya bagilah gitu, ya bagi EG gitu. Jadi penutur tuh tidak berusaha menyamarkan maksudnya gitu, nggak ada pakai maksud pakai kata-kata basa-basi seperti itu. Ini termasuk on record politeness tuh. Itu strategi berbicara secara langsung yang mengutamakan kejelasan isi pesan dibandingkan kesantunan tambahan gitu, daripada pakai basa-basi dulu, dia langsung kayak ke intinya aja seperti itu. Saya izin untuk men-switch kembali bahasa saya untuk penutup ke bahasa Inggris. So that's all for my presentation about my project for mid-test in semantic. I'm so sorry if I had a mistake or misunderstanding when I was present about my material. Thank you and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.